Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, teman-temanku, dan semua jamaah yang biasa mendengarkan tausiah saya dengan Bapak Dr. Andes Haji Aminuddin, umat muslim dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada pagi ini saya dapat berjumpa dengan Bapak Dr. Andes Haji Aminuddin, berbicara fokus tentang kemungkinan manusia bisa menikah dengan jin. Mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Iya, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke Pak, sejak saya menjadi konsultan konflik keluarga, saya hitung ada 9 kali orang yang bertanya tentang perkaitan jin. Nah, salah satu yang paling menarik, 3 hari yang lalu di Tanjung Batu, Karimun, nah, seorang istri nelpon kepada saya, suaminya katanya tidak selingkuh dengan wanita pada umumnya manusia, gitu ya, tapi dia mengaku sekarang saya sudah nikah dengan jin, tidak mood lagi dengan dirimu. Nah, sementara istrinya memang tidak menemukan bukti di WA dan segala macam bahwa dia selalu melakukan perselingkuhan. Nah, pertanyaannya Pak, nanti Bapak tolong menjelaskan, apakah mungkin manusia bisa menikah dengan jin tuh Pak? Silahkan Pak. Ya baik, pertanyaan yang krusial dan menarik saya kira. Jadi dalam hal ini kita harus mereview kembali kepada petunjuk Rasul, bagaimana kita menghadapi problema masyarakat dan pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita coba mereview bagaimana ketika Nabi mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman untuk menyampaikan dakwah. Jadi ketika itu Nabi mengatakan kepada Muaz, wahai Muaz, nanti kamu sampai di Yaman, kamu akan ditanya oleh penduduk Yaman berbagai macam persoalan. Bagaimana kamu menjawab persoalan-persoalan itu? Maka kata Muaz, bi kitabillah, saya akan jawab dengan kitab Allah, dengan sesuai dengan petunjuk Allah. Maka kemudian Rasul jawab, kalau kamu tidak mendapatkan dalam kitab Allah gimana? Bisunnatika, dengan sunnahmu ya Rasul. Lalu saya bertanya, kalau kamu tidak temukan dalam sunnahku bagaimana? Kata Muaz bin Jabal, bi ijtihadi au bi ra'yi. Kalau tidak ada dalam kitab, tidak ada dalam sunnahmu, saya akan menjawab dengan ra'yuku, dengan ijtihadku. Tetapi tentu ijtihad dan ra'yu yang kembali kepada Al-Quran dan sunnah juga. Nah, oleh karena itu dalam hal ini, pertanyaan ini kita kembalikan kepada Al-Quran dulu. Nah, bagaimana petunjuk Al-Quran tentang pernikahan ini? Akan begitu kan? Ada atau tidak? Maka saya coba mencari dalam Al-Quran tentang pernikahan ini, minimal banyak sekali sebenarnya, tapi saya coba rangkum dalam 3. Salah satunya itu Allah berfirman, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, tentu yang boleh kamu nikahi 2, 3 atau 4, tapi kalau kamu tak bisa adil, satu saja. Ini satu. Yang kedua, Allah berfirman, wankihul ayam, nikahilah orang-orang yang sendiri. Kemudian ada lagi, wal musanatu minal ladzina utul kitab, itu di awal disebutkan halul lakum. Orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu itu, maksudnya agama lain, Yahudi, yang sebelum itu halal bagi kamu. Halal. Yang sebelum kamu tuh? Yang sebelum kamu, sebelum artinya sebelum Islam. Yahudi dengan Nasrani. Yahudi dengan Nasrani. Nah, itu boleh. Nah, artinya itu, jadi ada 3 ayat yang membolehkan menikah. Tadi itu kan 1, 2, tetapi di dalam 3 ayat ini kita tidak temukan kebolehan menikah dengan jin. Kan begitu. Dari 3 ayat itu tidak diketemukan. Hanya yang dituju di situ adalah menikah dengan wanita atau perempuan manusia. Ini semuanya manusia. Kita belum temukan di situ yang membolehkan kepada jin ya. Kita baru temukan kepada manusia. Lalu di dalam Al-Quran kita temukan ayat-ayat yang melarang untuk menikah.
ada dilarang dinikahi. Ya. Nah, ini kita lihat juga Yang adakah tadi kan disuruh kepada siapa? disuruh kepada siapa? Sekarang yang dilarang. Yang dilarang. Oke. Salah satunya itu Allah mengatakan hurimat alaikum ummahatukum wa banatum ila akhir ayat. Diharamkan kepada kamu menikahi perempuan-perempuan, ibumu, saudaramu dan seterusnya. Ya, arti yang dilarang nikah. Yang nikah itu begitu. Kemudian ayat yang kedua, wala tankihul musyrikat hatta yu'min. Orang musyrik. Jangan menikahi orang-orang musyrik hingga dia beriman, ya kan? Kemudian ada ayat wala tankihu ma nakaha abaukum. Jangan kamu menikahi perempuan yang pernah dinikahi oleh bapakmu. Ibu tiri lah. Ibu tiri. Ini kan di zaman jahiliyah ini dilakukan. Iya, iya. Dari ketiga ayat ini yang tidak boleh dinikahi ini juga sama dengan tadi, tidak ada yang menuju kepada jin. Jadi tidak ada larangan juga untuk jin, tapi tidak juga. Iya. Berarti yang pertama tidak mengindikasikan boleh menikah dengan jin. Tidak. Yang kedua ini juga tidak ada kalimat larangan. Tidak ada larangan kepada jin, cuma larangan kepada masih manusia. Iya, oke. Jadi kan ini apa ya, imbang ya. Dilarang juga tidak, disuruh juga tidak. Oke. Ini maka kemudian kita cari ayat. Apalagi kira-kira ayat yang berkenaan dengan itu. Maka kita temukan ayat begini di Ar-Rum ayat 21. Ar-Rum 21. Ya, okay. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum wa mawaddatan wa rahmah. Jadi di sini mungkin kita dapat celah. Apa di sini? Dan di antara kebesaran kekuasaan Allah adalah dia menciptakan pasanganmu, istrimu itu dari jenismu sendiri. Satu sesama manusia. Ya gitu. Jadi dari jenismu sendiri kan. Litaskunu, supaya kamu bisa hidup bersama dengan tenang. Wa ja'ala bainakum, dan mendirikan mawaddah wa rahmah. Mawaddah dan rahmah. Jadi di sini ada celah bahwa Allah itu menciptakan istri atau pasangan dari jenis kita sendiri. Artinya sesama manusia. Artinya sesama manusia kan? Okay. Itu. Apa gunanya? Supaya kamu bisa hidup tenang, litaskunu ilaiha, dan menjadikan kamu itu sayang menyayang dan saling mencintai. Ini dari sini dalam hukum Islam, dalam fikih Islam, dalam usul fikih itu ada istilah mantuk. Mantuk itu adalah satu lafaz yang menunjukkan kepada apa yang diucapkan. Apa yang diucapkan di situ adalah jenis manusia kan? Iya, betul. Di sini kan, jadi yang dikehendaki di sini adalah jenis manusia sendiri. Nah, kalau kita kembangkan dalam ilmu fikih ada namanya mafhum. Jadi lawan daripada mafhum, mantuk ini adalah mafhum. Mafhum itu adalah pemahaman daripada mantuk. Nah, apa mantuk, apa mafhumnya? Mafhum mukhalafahnya adalah kalau tadi selayaknya kamu menikah kepada jenismu sendiri yaitu manusia, maka mafhum mukhalafahnya adalah tidak layak kalau kamu menikah dengan selain jenis manusia. Itu mafhum mukhalafahnya. Satu. Silakan. Oke. Dari tiga tadi ya. Iya. Yang pertama, menikah hanya petunjuk kepada sesama manusia. Iya. Itu boleh begitu. Yang kedua, bahwa yang dilarang itu juga tidak mengkaitkan jin. Tidak. Yang ketiga, dari ayat Ar-Rum ayat 21 bahwa menikah itu dari satu jenis kita, manusia. Bapak tadi mengatakan tidak layak. Tidak layak. Lain manusia. Belum haram. Nanti dulu. Berarti kalau menikah dengan jin itu kan maksud saya. Tidak layak dengan haram kan beda. Beda. Itu kira-kira bagaimana penjelasan? Tidak layak kan belum tentu haram. Kira-kira bagaimana menikah dengan jin? Jadi gini, yang pertama kan tadi sudah tidak layak ya, tapi belum sampai ke haram. Yang kedua, kita lihat daripada segi ghayah. Ghayah itu adalah tujuan daripada perkawinan itu. Nah, tujuan perkawinan itu kan untuk mencapai kebahagiaan.
Maka ketika kita melihat ini ghayahnya, tujuannya ketika kita menikah dengan jin, maka ghayahnya tidak akan sampai. Kenapa? Karena itu tujuan ya? Tujuan pernikahan itu. Karena yang pertama kan hidup bersama. Hidup bersama. Litaskunu ilaih, supaya kamu hidup bersama dengan tenang. Bagaimana mau hidup bersama yang satu di rimba tempatnya, yang satu di rumah? Bagaimana mau hidup bersama yang satu makannya tulang belulang, yang satu nasi? Bagaimana mau hidup bersama yang satu dia selalu dalam kehidupan yang amburadul, kita tenang di rumah. Itu satu. Itu dari segi kehidupan ya. Yang kedua kan rahmat tadi. Bagaimana mau hidup saling menyayang? Bagaimana mencintai satu alam roh, satu alam jasad. Jadi yang pertama dari si layak tadi, kita sudah tangkap layaknya tidak walaupun tidak haram ya. Yang kedua gagal tujuan. Nah, ada lagi yang ketiga. Gagal tujuan ini gini. Sekarang kita mau katanya beli beras di jodoh. Tapi diinformasikan tak ada beras di jodoh. Untuk apa ke sana? Iya kan? Sudah jelas tak ada, untuk apa lagi melakukan? Tapi ini masih dalam tatanan tidak layak. Oke ya? Jadi sampai lalu kita setelah layak ini kita kembangkan ayat ini. Pada ujung ayat, inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ini semua ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Jadi ini dalam istilah tafsir kontemporer disebut dengan kontekstual. Jadi makna kontekstual, bukan makna tekstual. Kalau tekstual apa yang ada di teks. Nah, ketika Allah mengatakan ini adalah untuk kamu berpikir, itu kita disuruh berpikir. Artinya begini, kita disuruh berpikir, layak tak menikah dengan jin, bisa tak kamu bahagia. Makanya di situ ada ayat yang menyuruh kita berpikir supaya ada kejelasan bahwa ini memang tidak boleh, kan tidak layak dan tidak sampai tujuan. Berarti dua hal tadi, ini kan Pak Ustadz tadi belum menyentuhkan haram. Betul. Satu, tidak layak. Karena memang beda alam. Yang kedua, gagal tujuan. Nah, kalau kemudian saya boleh bertanya nih, kira-kira pertegas saja supaya orang tidak bingung. Boleh atau tidak, haram atau halal menikah dengan jin? Menurut Pak Ustadz gimana? Jadi saya pertegas ya. Kita kembali, jadi gini, kita dalam menetapkan hukum ini, kita kan Al-Quran, hadis, ijma dan lain. Ketika kita tidak temukan di sini, maka kita gunakan kaidah-kaidah yang lain. Kaidah yang lain yang merupakan sumber sekunder. Kalau Al-Quran ini kan primer, yang lain itu menjadi sekunder semua dalam penafsiran kontemporer. Maka kita gunakan, ada dua kaidah yang kita gunakan untuk menetapkan hukum daripada nikah dengan jin. Yang pertama, kita menggunakan istilah al-qiyas. Kita mencari hukum ini kan, taruhlah kita belum temukan hukum ini kan, tapi ada hukum yang lain. Apa kita pakai alat untuk mengkiaskan? Kita tadi ketemukan ayat wala tankihul musyrikat hatta yu'min. Jangan kamu menikahi perempuan-perempuan yang musyrik sehingga dia beriman. Kenapa dia dilarang menikah dengan orang musyrik? Karena perbedaan ideologi, perbedaan agama, perbedaan pemikiran. Nah, perbedaan ini kita bisa kiaskan kepada jin yang lebih banyak perbedaannya. Kalau tadi kan perbedaan agama saja, ini perbedaan asal mula kejadian. Jin itu dari api, kita dari tanah. Jin itu suka yang kotor-kotor, kita suka yang bersih-bersih. Tadi baru satu perbedaan, yaitu agama, sudah dilarang oleh agama. Sekarang perbedaannya banyak, maka bisa kita kiaskan bahwa dengan perbedaan-perbedaan itu, maka sama dengan melarang untuk manusia yang kafir. Begini Pak. Kalau sekedar perbedaan kan boleh berbeda, beda suku, beda warna, beda partai politik. Yang tidak boleh itu kan beda akidah. Tetapi kan jin ini banyak juga yang Islam. Apakah betul? Artinya kalau memang jin Islam boleh dong nikah?
Ya, jadi gini, saya tambah lagi untuk memperkuat keharamannya. Tadi saya menggunakan istilah qiyas. Sekarang saya menggunakan kaidah lain yang dinamakan dengan syaddu zanai. Syaddu zanai ini adalah menutup kemungkinan untuk hal-hal yang tidak baik. Contohnya, malam kita tutup pintu supaya tidak masuk maling. Kan boleh saja dibuka. Tapi itu namanya syaddu zanai. Ketika seseorang menikah dengan jin, itu akan banyak mudaratnya. Maka kita antara lain apa itu, Pak? Antara lain, nanti laki-laki jin akan marah. Kenapa anak gadis aku jin ini diambil? Oh, bisa marah juga. Bisa marah dia. Nanti perempuan manusia juga akan marah. Kenapa kalian masih bayar gadis kok kalian ambil? Dan yang paling sebenarnya syaddu zanai itu tidak bisanya kita bergaul dengan jin sebagaimana layaknya yang baik. Teman-temanku ya, yang nikah dengan jin ini jangan dikira tidak ada ya, banyak di sekitar kita, terutama dari keluarga besar kami. Maklumlah saya dari Wonosari ya, Gunung Kidul, Yogyakarta, wong Jowo yang khususnya Kejawen itu, Pak. Banyak juga, Pak, yang nikah nek ciri wong Jowo karo Nyai Roro Kidul dengan Ratu Pantai Selatan atau sifatnya yang goib-goib. Mereka harus ada sesajen dan segala macam. Teman-temanku, menurut Pak Ustadz Amanuddin ini pada intinya beliau lebih kepada mengharamkan. Tapi sebenarnya, Pak, kalau ada orang mau menikah dengan jin, walaupun bukan nikah ya, katakanlah kencan, zina dengan jin, itu bisa apa tidak sebenarnya? Bisa berarti? Ya, bisa kayak kita hubungan biologis. Bisa, tapi bukan berarti hukum ya? Bukan. Baik. Jadi sebelum saya ke sana, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang masih mungkin dhaif ya. Jadi ada hadis itu karena ahadun abawi Balqis jinnian. Jadi ada satu hadis yang memang masih dianggap itu. Hadis itu diartikan begini, adalah Ratu Balqis itu, salah satu orang tuanya itu jin. Orang tua Ratu Balqis? Ada jin. Berarti kan si Balqis ini kan ada turunan jin juga kan? Ratu Balqis ini kan nyata kan? Bukan jin ya? Bukan nyata, karena dia orang tuanya bukan dua-duanya jin, hanya satu saja. Tapi ini kan hadis yang berarti kita bisa punya anak dari jin? Kalau pengalaman Ratu Balqis itu kan? Bukan. Si Ratu Balqis tidak sepenuhnya dari jin, karena orang satu aja orang tuanya kan? Artinya kan? Bapaknya apa ibunya? Ibunya. Terus? Jadi beliau kan dalam hadis disebutkan seperti itu. Artinya apa? Ini memang kata Bapak kan pernah ada kejadian. Walaupun kemudian hadis ini kan pro kontra, artinya antara sahih dan dhaif. Kemudian setelah dicek oleh Asy-Syinkiti dan juga Al-Muaddi, hadis ini dhaif. Maka walau ini kan sebuah peristiwa, bukan sebuah anjuran. Maka ketika hadis ini dhaif, itu sepakat ulama bahwa hadis dhaif ini tidak bisa dijadikan penetapan hukum. Artinya kita tidak bisa mengatakan oh ini ada hadis lalu dibolehkan. Maka kemungkinan kecilnya itu hanya bisa ketika terpaksa. Itu sama dengan hukum lain sebenarnya. Semua yang tidak boleh darurat boleh. Contoh ya. Contohnya gimana kira-kira? Gini. Kita tahu populasi jin ini secara akliah itu lebih banyak daripada manusia. Kok bisa, Pak? Jin lebih banyak daripada, katakanlah penduduk manusia sekarang total di dunia 7 miliar. 7 miliar. Berarti jin lebih banyak dari itu? Lebih banyak. Menurut akliah ya. Yang pertama, karena dia duluan diciptakan Allah 1000 tahun dari kita. Berarti duluan jin 1000 tahun? Duluan, ya satu. Yang kedua, kita selalu berkreasi untuk membatasi penduduk. Kita termasuk KB? Karena bumi kita perlu penduduknya kan harus dibatasi. Jin tidak perlu, karena dia lebih banyak dalam tak nyata. Artinya sudah duluan dia tahun, gitu kan ya? Yang kedua,
Ya, dia tak ikut KB. Tak dibatasi. Melahirkan terus. Oke. Dan umurnya lebih panjang dari kita. Jangan-jangan suaminya ada yang sesama jin, ada manusia juga tuh. Tambah banyak lagi. Nah itu. Jadi ketika terpaksa kan. Jadi ketika umpamanya dalam satu waktu ada seorang manusia ini ya. Entah bagaimana dia masuk ke wilayah jin, kan ada jin hutan-hutan kan masuk sana, ya kan? Masuk wilayah jin yang dikuasai oleh jin dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Umpamanya ini kan kita mau tak bisa ngelak. Ini kan mau menyampaikan tadi yang terpaksa itu contoh. Jadi ketika itu dia tidak bisa berbuat apa-apa, lalu dia kelaparan, dia akan mati kalau tidak makan. Lalu ditawarkan oleh jin, kamu bisa saya kasih makan dengan syarat nikahi anak gadis saya. Ketika dia pilihan, dia mati atau dia mengawini anak gadis yang tadi itu. Maka artinya kalau terpaksa boleh. Ukuran terpaksa itu kita tak bisa ngelak lah. Tak bisa ngelak. Kalau melawan akan dibunuh. Akan dibunuh. Jadi ukuran terpaksa itu ada 3 ukuran. Jadi tidak bisa nafsunya mau dia bilang terpaksa. Itu salah kan. Jadi ukuran terpaksa itu dari kan Al-Quran itu famaniturra ghaira baghin wala adin fala isma alaihi. Siapa yang terpaksa tidak bermaksud berlebih-lebihan itu dibolehkan. Jadi syaratnya yang pertama tidak berlebih-lebihan. Ya, yang kedua dia tidak suka dengan itu sebenarnya. Dan yang ketiga itu memang untuk mempertahankan ada 5 yang harus dipertahankan termasuklah nyawa, agama, nyawa, keturunan, harta, ya, akal. Ini harus dipertahankan. 5 menjadikan membolehkan karena terpaksa. Ini harus dipertahankan. Jadi ketika nyawa terancam, dia boleh untuk menikah itu. Agama terancam. Dia tapi tidak boleh dia itu melakukan tanpa darurat. Darurat itu 3 ukurannya. Terancam nyawanya, dia tidak mau berlebih-lebihan dan dia tidak suka. Kalau tidak suka artinya apa? Berarti kalau sudah selesai nanti ceraikan jin itu. Oke, begini aja. Ternyata darurat boleh. Boleh lah namanya. Ini memang agak unik juga. Iya. Terus walinya macam mana? Kalau kita laki-laki, saya laki-laki nih, ingin nikah dengan jin. Kalau ingin tak boleh sebenarnya, bisa. Walinya katakanlah dari pihak jin. Tapi kalau misalnya dari pihak perempuan mau menikah dengan laki-lakinya jin, itu proses akadnya gimana itu? Gimana? Laki-laki jin. Nah, kalau kan yang butuh wali ini kan pihak perempuan. Betul. Kalau saya laki-laki manusia biasa menikah dengan wanita jin, berarti kan walinya orang tua jin, yang muslim. Kan salah satu syarat wali kan muslim. Betul. Nah, sekarang dibalik. Kalau pihak perempuannya jin. Itu manusia, gitu kan? Nikah dengan laki-laki jin. Nah, saya kan butuh wali yang perempuan nih. Kira-kira macam mana itu? Ada contoh? Jadi begini. Tentang pernikahan tapi mungkin ini tidak untuk publik ya sebenarnya. Walaupun ini sudah di publik. Jadi tentang pernikahan ini sangat banyak fikihnya. Sangat banyak pendapat. Jadi salah satu kan kita tahu itu umpamanya di pendapat Imam Hanafi itu. Di Imam Hanafi itu sebenarnya ada pendapat tapi tidak masyhur dan tidak boleh diikuti. Dia boleh menikah tanpa wali. Jadi ada. Jadi berarti dari penjelasan Bapak tadi ternyata perintah tidak ada. Larangan tidak ada. Betul. Tapi darurat ternyata boleh. Tapi darurat dengan 5 syarat tadi. Berarti ternyata bisa. Ini tidak cerita halal haram. Betul. Ini bukan lagi cerita boleh dengan boleh. Betul. Ternyata bisa. Bisa ini bukan berarti haram. Tidak hukum itu. Tidak hukum, kawan-kawan ya. Karena faktanya banyak. Orang yang begitu sesajen segala macam gitu ya. Terus menurut Bapak nih Pak, sebenarnya ini terlepas dari pernikahannya Pak, karena bisa ternyata. Jin itu tempat yang paling nyaman bagi dia itu di mana Pak? Begini, itu sesuai dengan versi jin. Jadi jin ini ada macam-macam kan. Jin ada jin Islam, ada jin yang munafik, ada jin yang kafir. Ada golongan jin itu yang suka lembah-lembah.
Lembah. Oh, lembah. Jin ini beda-beda. Beda-beda. Yang lembah, Yang kafir-kafir. yang lembah kafir. Yang Islam itu hutan belantara. Hutan. Oh, beda hutan dengan lembah ya. Iya beda. Oke. Lembah kan ada Bawah. curam. Oke, ya. Kemudian yang baik itu dia di hutan baik belantara, karena dia perlu dia berdakwah, perlu dia sholat. Nanti dulu, jadi berdakwah juga. Berdakwah itu kan dalam apa saya ada tuh, dia pernah belajar di Masjidil Haram bersama manusia. Oh iya. Iya. Tapi jin yang di kota ada juga. Ada itu, pasti ada. Setahu saya kan ada film jin dan jun itu. Ya ada. Tapi ya terbatas lah tempatnya. Terus Tempat-tempat yang kotor, makanya. ada juga. Ada tempat-tempat kotor itu tempat jin itu. Oh, berarti kalau bisa rumah kita jangan sampai kotor-kotor. Iya. Tadi Pak Aman menyebut tulang ya. Iya, itu makanan dia. Tulang-tulang yang yang tidak serak, itu kan ada cerita Nabi itu. Memberikan tulang hewan biasa atau tulang manusia? Tulang hewan biasa. Tulang hewan biasa. Iya. Oh, kalau di kuburan tuh Pak, yang banyak orang ketakutan hantu, itu kira-kira di kuburan tuh ada jin apa tidak? Di kuburan itu bisa ada jin, tapi memang ada jin yang jin qarin itu kan selalu mendekati manusia untuk menggoda juga. Ada jin namanya qarin, kemudian jin lain. Cuma jin ini perlu kita ketahui bahwa dia levelnya itu di bawah kita. Di bawah kita. Bagaimanapun secerdas apapun bagaimanapun hebat dia bisa terbang, tapi dia tetap bawah kita. Oleh karena itu kita tidak perlu takut. Karena dia di bawah level kita. Kalau ketika kita takut, kita mengikuti dia. Jadi sebenarnya kalau ada orang ingin selalu berhubungan dengan jin, tidak hanya kala pernikahan, itu menurut Bapak perlu dipelihara atau diobati? Dibuang dan diobati. Tidak boleh berbahaya. Karena berbahaya. Walaupun bukan untuk dinikahi. Oke, teman-temanku, sahabatku dimanapun Anda berada. Kembali ke tema awal tadi sudah terjawab ya. Kemungkinan manusia nikah dengan jin. Iya. Jadi ternyata jawabannya sederhana. Perintah tidak ada, larangan tidak ada, tapi Pak Ustadz tadi menjelaskan menikah dengan jin itu tidak layak. Iya. Karena beda alam, beda lingkungan segala macam. Kemudian juga tidak tercapainya pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah ya. Iya. Kemudian ternyata beliau menjelaskan kalau darurat tak bisa ngelak. Karena terima dari Pak ya. Itu boleh karena terancam nyawa. Harta, jiwa, keturunan, akal. Nah, jadi kalau udah 5 itu boleh, tapi kalau selama aman-aman tidak boleh. Nah, beliau juga mempertegas tadi berdasarkan cerita beliau tadi, ternyata bisa orang itu berhubungan biologis atau apapun dengan jin. Tapi beliau menegaskan kalau ada suami kita atau kita sendiri, orang lain atau siapapun saudara kita yang mencoba bergaul dengan jin, baik untuk jadikan istri maupun suami, jangan pernah dilakukan. Kalau sudah terlanjur diobati dan dihilangkan. Kenapa itu Pak? Dampaknya sebelum kita close. Karena dia akan menjadi sesuatu yang mudarat. Lebih banyak mudarat. Mudaratnya akan diperoleh oleh itu. Oke, berarti tidak boleh lah nikah dengan Nyai Roro Kidul, Pak. La dirara wa darara. Jadi konsep Islam seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ini ada manfaatnya. Amin. Dan tegas kepada siapapun yang menikah dengan jin, segera jauhi. Dan kalau ada suami atau istri kita yang mengaku pernah nikah jin, ternyata bisa benar adanya, walaupun itu salah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.